Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taj Nabil. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan tahun 2018. Ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya tadi belum saya sampaikan, teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Nabil atau Taj juga bisa, nggak apa-apa. Oke, permasalahan COVID, ya kan? Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat-sangat urgent, penting untuk kita ketahui, untuk kita bahas bersama-sama, karena ini adalah permasalahan urgent yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taj Nabil. Teman-teman sekalian bisa memanggil saya Nabil. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke teman-teman, kita tahu hari ini kita sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan. Suatu permasalahan yang mungkin pada awalnya kita menganggap hal ini adalah hal yang sepele, dipandang sebelah mata, bahkan diremehkan. Tidak penting lah masalah seperti ini, ya kan? Ini hanya isu, ada yang menyebutkan ini adalah isu, ini adalah konspirasi, ini adalah kesempatan suatu organisasi untuk mendapatkan laba, ya kan? Ada menyebutkan ini adalah virus Cina untuk mengunggulkan Cina di bidang ekonomi, penjualan vaksin atau apapun itu. Yang terpenting, yang jelas, ini adalah virus yang menyerang dunia, virus yang menyerang umat manusia, ya kan? Yang kita tahu semuanya, virus ini hari ini bukan menjadi virus yang sepele, ya kan? Yang dulu disepelekan, yang dulu dianggap gampang, yang dulu dianggap sebelah mata, sekarang ini virus yang menjadi prioritas dunia untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari kubangan virus ini, ya kan? Teman-temanku semuanya, hadirnya virus COVID-19 ini, COVID-19 ini, menjadikan kita manusia-manusia yang harus survive di tengah pandemi, harus survive bagaimana caranya kita keluar dari suatu permasalahan, menjadikan kita manusia-manusia yang tangguh diharapkan setelah usainya virus ini, ya kan, akan menemukan jalan keluar bagaimana kita harus keluar dari suatu permasalahan yang pelik seperti ini, ya kan. Banyak orang menganggap bahasanya seperti yang saya sampaikan adalah ini virus konspirasi, ini virus dari WHO, ya kan, sengaja disebar agar penjualan vaksin meningkat dan meningkatkan perekonomian, ya kan. Itu semuanya iya, satu permasalahan dari berbagai sudut pandang menyebabkan berbagai macam perspektif, ya kan, yang menjadikan kita berat untuk berargumen, berat untuk menyampaikan pendapat. Namun yang terpenting adalah ini adalah virus. Ini adalah virus yang menyerang umat manusia, ya kan. Mau bagaimanapun itu pendapat kita, yang terpenting yang satu muara adalah ini adalah virus yang bersama-sama kita perangi, ya kan? Bukan malah kita saling menyalahkan, saling menggontok-gontok, ya kan, bahasa Jawanya, saling Anda salah, ini tidak benar seperti ini harus seperti ini. Namun yang kita cari sekarang adalah solusi dan kita saling menjaga, ya kan? Seperti slogan maskermu melindungiku, ya kan? Itulah slogan yang bagus, ya kan? Slogan kemanusiaan yang bagus sebenarnya, bukan mencari siapa yang salah di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita nggak mencari siapa yang salah sebenarnya, kan? Namun kita bagaimana kita melakukan perbaikan. Oh, ini seperti ini, maka kita harus seperti ini, gitu loh, ya kan? Maka teman-teman semuanya, karena kita tahu bahwa ini virus, kita semua harus bersama-sama, ya kan? Bahu-membahu, saling mapah, saling menguatkan. Jikalau kita ada yang kena, itu pasien yang kena atau pegawai kesehatan yang berada di sekeliling kita, saya mohon kita juga punya etika. Jangan malah mengisolasikan dia. Oke, kita boleh mengisolasikan dia secara medis, namun tidak secara sosial. Artinya bagaimana? Kita harus tetap menghormati dia, tidak mengintimidasi, ya kan? Memberikan santunan kepada dia. Misalnya dia nggak bisa keluar untuk mencari makan, maka tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk bersama-sama membantu mereka yang terkena virus ini, ya kan? Karena kalau kita kuat, kita juga akan kuat melawan virus ini, ya kan?
tidak mengatakan bahwasanya dia terkena virus, maka saya tidak boleh mendekat-dekat dengan dia. Iya, itu memang benar. Namun itu secara medis benar, ya kan? Namun secara sosial, kita tetap bersosialisasi bagaimanapun caranya, ya kan? Seperti saya buat video seperti ini kan, kita bisa buat daring, kita bisa buat penyuluhan secara online, ya kan? Dan jika kita tahu masyarakat itu, jika kita tahu orang itu kena COVID, ya kan, dan dia harus berisolasi mandiri di rumah, maka tugas kita lah sebagai warga masyarakat untuk berinisiatif bagaimana caranya dia biar tetap bisa makan walaupun dia di rumah. Maka kita yang berinisiatif, misalnya bisa menaruh keranjang makanan di depan rumahnya, kita menaruh di situ makanan, dia bisa mengambil kalau kita udah pergi, gitu loh, ya kan? Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menanggulangi permasalahan ini. Yang pertama, budaya menggunakan masker itu harus terus digaungkan, harus terus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kita harus membudayakan menggunakan masker yang sebelumnya kita menganggap aneh, wah kenapa maskeran, ya kan? Kan hari ini kita harus membutuhkan masker untuk melindungi kita dari virus ini, ya kan? Terbukti, ada slogan yang menyebutkan bahwasanya maskermu melindungiku, ya kan? Itu adalah slogan bagus, bahwasanya kita memakai masker maka kita akan melindungi keluarga kita dari persebaran virus ini. Yang kedua, selalu utamakan kebersihan, ya kan? Selalu menjaga kebersihan. Kita tahu sebelum virus ini mungkin kita tidak banyak menjumpai wastafel dadakan. Sepertinya kalau di warung bakso ada galon dikasih air bukan untuk minum, untuk cuci tangan. Hampir seluruhnya rata, ada seperti itu, sabun sama air untuk cuci tangan. Ini menandakan bahwasanya kita harus belajar kebersihan, belajar menjaga kebersihan, belajar mengatur bagaimana supaya hidup kita lebih bersih, hidup kita lebih higienis, ya, ngomong seperti itu, dan menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Oke, yang ketiga, jika kita tidak menemukan wastafel, tidak menemukan tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan, maka alangkah baiknya kita menjaga-jaga membawa hand sanitizer ketika kita berada di luar rumah. Semisal kita terpaksa untuk pergi keluar, menghadiri satu acara atau ada keperluan, maka alangkah baiknya kita menggunakan hand sanitizer siap kantong, ya kan? Jika kita tidak menemukan tidak menemukan wastafel, tidak menemukan air untuk cuci tangan, dan kita tidak yakin itu air bersih, alangkah baiknya kita membawa hand sanitizer sendiri. Oke. Yang keempat ini adalah menjaga jarak. Jaga jarak, ini adalah berkerumun yang tidak jelas, yang dulu nongkrong-nongkrong, yang sekarang suka pada kumpul-kumpul, sekarang kita kurangi frekuensinya, ya kan, agar virus ini segera usai. Karena kita tahu Indonesia bahkan dunia sekarang emang benar-benar sempoyongan menghadapi virus ini, ya kan? Tidak hanya masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan berimbas, banyak pengangguran, ya kan? Semuanya mengalami instabilitas, ya kan? Maka kita sama-sama bahu-membahu untuk ayo bersama-sama teman-teman kita saling membantu agar kita semua bisa keluar dari lubang dari genangan virus ini. Oke. Ada pepatah mengatakan bahasanya jika kita ingin kuat, maka kita bersatu. Seperti hanya sapu, jika hanya satu lidi, itu mudah dipatahkan. Namun jika kita membentuk satu ikatan sapu, maka sukar bahkan mustahil dipatahkan, ya kan? Maka kita mengambil filosofi sapu untuk bisa kuat, bisa menyapu segala kotoran dengan bersama-sama. Yuk kita bersama-sama bersatu dalam sapu kekuatan untuk menghentikan virus ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.